Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alimallahu fihi khair la asma'uhum walau asma'uhum la tawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yahikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal ma'rufi wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsarun. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tak terasa sekarang masuk ke hari 18. Sebelum kita memulai daripada apa yang Ustaz sampaikan, mari kita bareng-bareng niat kita dulu, niat sahur puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis sahri ramadhana hadis sanati fardlillahi taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat kita puasa hari ke-18 ini sama Allah diselesaikan sampai besok nanti, sampai menjelang maghrib, dan tidak ada unsur atau apapun yang menyebabkan atau penyebab yang fatal yang bisa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari segala maksiat mata, dari segala kemaksiatan yang ada, baik itu hati maupun mata, pendengaran dan segalanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Apapun yang kita minta, Allah pasti akan berikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Jenjang sekarang ini semuanya serba canggih. Di mana-mana kecanggihan, di sana dan di sini. Akan tetapi di balik kecanggihan ini banyak sekali kebodohan yang manusia lakukan. Banyak sekali kebodohan atau kembali ke zaman jahiliyah. Artinya apa? Banyak sekali yang dilakukan sebagaimana zaman jahiliyah sebelum ada segala sesuatu yang bisa merubah manusia itu menjadi seperti ini. Buktinya apa? Buktinya zaman jahiliyah sekarang teknologi yang canggih bukan digunakan untuk beribadah, tetapi justru teknologi yang canggih ini memperalat kita untuk lupa dengan sholat. Artinya apa? Peradaban bukan semakin maju, tapi semakin mundur. Memang teknologi semakin maju, tapi akhlakul karimah, akhlak manusia sudah bukan akhlak sebagai manusia lagi. Artinya apa? Akhlak manusia tidak bisa pegang amanah. Di mana-mana mereka tidak bisa pegang amanah, janji dibiarkan. Padahal menepati janji itu paling penting. Kalau tidak adanya unsur atau tidak ada segala hal yang bisa menyebabkan fatalnya untuk tidak bisa menepati janji, oke. Kita pun kalau diajak, kalau kita harus memaklumi, andai kata si fulan nggak bisa menepati janji, oh mungkin karena dia masih ada masalah, mari kita kasih kelonggaran. Karena apapun yang terjadi sekarang, janji sering dikhianati, amanah sering ditelantarkan sehingga menjadi fitnah. Ini yang sering terjadi, sehingga kepercayaan manusia terhadap sesama yang satu agama tidak ada sama sekali. Tapi terbalik, justru orang kita malah percaya sama orang yang beragama lain. Terbalik. Seharusnya kita saling mempercayai, sama-sama pegang amanah dalam satu agama, yaitu agama Islam. Inilah keterbelakangan mental kita, keterbelakangan kita menuju zaman jahiliyah yang ada. Ini yang dimaksud sekarang ini. Semua canggih, tetapi pikiran manusia kembali ke jahiliyah. Dalam suatu ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kalian mengkhianati Allah.
Jadi di sini sebutkan la takhunullah, jangan sampai kita mengkhianati Allah. Wa rasulah, dan rasul. Wa takhunu, dan janganlah kalian berkhianat amanatikum, terhadap amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Wa antum, padahal kalian ta'lamu, mengetahui. Jadi amanah yang diberikan kepada kita, segala sesuatu ini merupakan jika tidak bisa kita tepati, tidak bisa kita jalankan, maka ini sama dengan kita golongan hamba Allah yang berkhianat pada Allah, berkhianat kepada Rasul. Maka di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulah. Janganlah kita berkhianat pada Allah juga rasul-rasul kita. Kenapa? Dengan kita mengkhianati seperti ini artinya kita jauh dari Allah. Nanti siapa yang menolong kita kalau bukan Allah? Ini yang penting. Segala sesuatu kita mohon hanya kepada Allah. Rasulullah senantiasa mendoakan umatnya agar umatnya selamat. Kita harus berbanyak dengan baca apa? Baca sholawat. Kita harus berbanyak dengan baca apa? Baca zikir. Afdalul zikri fa'lam anahu. Baca zikir yang bagus. Afdalul zikri was sholawat. Dengan sholawat, zikir-zikir sholawat yang bagus. Dan yang paling penting lagi adalah afdalu sedekah. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di Ramadan. Sedekah yang sekarang. Ini penting sekali. Jangan sampai kita menjadi pelit bin medit. Jangan sampai kita mau sedekah kalau sudah bangkrut. Jangan kita mau sedekah mau ingat kepada Allah di saat kita di bawah. Saat kita di atas, marilah kita berbagi. Tapi susah. Inilah yang kembali ke zaman jahiliyah, di mana manusia ditempatkan pada posisi yang bagus oleh Allah, posisinya tidak kekurangan dibandingkan mereka yang kekurangan. Posisi mereka di atas daripada mereka yang di bawah. Namun mereka tidak menggunakan posisi ini untuk ke jalan Allah. Mereka mentelantarkan anak yatim, mereka mentelantarkan fakir miskin. Maka mereka itu dikategorikan dalam suatu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim syahud alladzina hum yura'un wa yamna'unal maut. Inilah orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita golongkan sebagai hamba Allah yang al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi. Iman kita tidak ada, segala yang kita hilang semuanya. Ini kita kategori orang yang berkhianat pada Allah, berkhianat kepada Rasulullah. Siapa yang menolong kita? Siapa yang akan menolong kita nantinya kalau bukan Allah dan Rasul kita? Rasulullah sudah janji buat umatnya. Rasulullah sudah menanggung setengah daripada sakaratul maut umatnya. Sekarang umatnya mau ingat kepada baginda Rasulullah. Umatnya hanya menapuk tangan, menampar muka baginda Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara umatnya menjalankan banyak berbuat maksiat. Dengan cara umatnya banyak menjalankan segala sesuatu yang itu tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ini Rasulullah bisa sampai nangis. Ketika Rasulullah mendengar atau melihat seperti ini, umatnya seperti ini, umat di akhir zaman seperti ini, Rasulullah menangis. Beruntunglah kita yang masih suka dalam suatu majelis, suka datang di dalam suatu majelis, baik itu majelis sholawat maupun majelis tausiah seperti ini. Sambil kita syaur, sambil mendengarkan tausiah seperti ini, Masya Allah, suatu rahmat yang luar biasa, suatu hal yang luar biasa, yang merupakan suatu contoh yang bagus buat kita semua, contoh yang bagus yang harus kita jalankan. Maka dari itu segala sesuatu kita harus mohon pada Allah. Dengan cara apa? Ketika kalau kita tidak tergolong dengan orang yang tidak mengkhianati Allah, kembali kepada Allah. Kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yakin bahwa segala sesuatu Allah akan kabul. Tidak usah khawatir dengan kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Manusia seperti yang kemarin Ustaz bahas, yaitu adanya perbedaan antara ujian, azab dan istidraj. Ini sudah dibahas. Makanya kemarin kita ambil hikmah seperti itu.
Jangan sampai kita tergolong sebagai hamba Allah yang terjerumuskan suatu istidrat, terjerumuskan suatu azab, masuk dalam kategori ujian yang tidak lulus. Maka dari itu, dekatkan diri kita hanya kepada Allah. Dengan kita apa? Memohon kepada Allah. Lebih-lebih nanti sekarang hari ke-18 puasa Ramadan. Bentar lagi perbanyak kita istiqamah di dalam masjid. Mohon pada Allah, berdoa pada Allah. Ada suatu hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Baihaqi. Di sini disebutkan salasa da'watis mustajabah. Ada 3 macam doa yang mustajab. Jadi salasa da'wati mustajabati. Apa 3 doa yang mustajab ini? Da'wati shaim, yaitu doa orang yang sedang puasa. Kita sedang puasa sekarang. Kalau kita sedang puasa, berdoalah kepada Allah. Mohon kepada Allah, menangislah karena dosa-dosa kita yang kita perbuat, sengaja atau tidak sengaja. Menangislah untuk diterima taubat kita dengan taubatan nasuha. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahaqim rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Taubat kita lebih-lebih di bulan Ramadan. Doa kita akan dicapai, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini janji Allah. Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Di sini sebutkan doa yang pertama, doa mustajab adalah da'watis shaim. Yang kedua, apalagi yang mustajab? Wa da'watu masyafir. Jadi wa da'watu musyafir, yaitu doa seorang musyafir. Kemudian yang ketiga, wa da'atu mutlub, yaitu doa orang yang teraniaya. Jadi wa da'watu matlub, doa orang yang teraniaya. Kalau kita teraniaya apa enggak? Kalau kita merasa teraniaya, doa kita dikabulkan. Makanya sungguh bagus, sungguh suatu sifat yang terpuji ketika di bulan Ramadan ini kita bagi-bagi sedekah. Enggak taunya yang kita bagi adalah mereka orang yang teraniaya. Mereka orang yang dalam keadaan kelaparan. Doanya Masya Allah mustajab, tidak ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu, marilah kita berbanyak dengan apa yang kita lakukan. Ibadah-ibadah kita jalankan sebagaimana Allah yang perintahkan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Jadi mudah-mudahan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadis riwayat Baihaqi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yaitu salah satu da'wati mustajab, yaitu da'watus shaim. Itu 3 doa yang mustajab. Doa orang yang sedang puasa. Wa da'watul musyafir, doa seorang musyafir. Da'watul matlub, yaitu doa orang yang teraniaya. Mudah-mudahan kita jadikan golongan hamba Allah yang bisa punya kesempatan untuk bisa taubat sebelum kematian kita. Allahumma hawin alaiya fi sakaratul maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.